Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kabarnya para peternak? Pada siang kali ini setelah sholat Jumat saya punya ide mau membagikan tips bagaimana cara mengatasi flu burung. Untuk kalian tahu ya, saya sudah memelihara burung puyuh selama hampir 10 tahun ya, 8 tahun lebih. Dan saya sudah pernah terkena, ternak saya sudah pernah terkena flu burung atau AI atau aratan sebanyak 2 kali. Nah, selama 8 tahun ini hanya 2 kali terkena ya. Yang pertama gini, waktu ternak saya ada 4.000 ekor dan saya mau nambah 1.000 ekor lagi. Jadi kandang pembesaran saya itu kan terpisah dari kandang layer ya, dari kandang petelur ya. Jadi waktu di pembesaran umur sekitar 3 minggu ya, 3 minggu itu mau saya pindah. Dan kebetulan waktu itu waktu puasa ya, puasa Ramadan ya. Waktu puasa Ramadan itu kan minggu ketiga, ayah saya beli ayam kampung dari pasar. Setelah beli ayam kampung dari pasar itu kandangnya di sebelah dengan kandang pembesaran. Nah, puyuh yang kecil yang masih umur sekitar 2 minggu, 3 minggu itu selang 2 hari waktu saya tahu, loh kandangnya kok kandang ayam kampung kok ditaruh di sini. Saya kan langsung berinisiatif saya pindah karena saya tahu yang namanya flu burung itu biasanya penyebab dari luar ya. Serangan flu burung itu biasanya penyebabnya dari luar, bukan dari ternak kita biasanya ya. Saya langsung pindah itu ke kandang petelur ya. Tapi setelah saya pindah, karyawan saya bilang gini, "Mas, ini kok puyuhnya pada mati ya." Mati 20, sekitar 20-an ya. Saya langsung, waduh, pada mati. Itu belum saya pindah semua, itu masih 500 ya, karena waktu itu saya pakai motor pindahnya. Jadi setelah saya pindah kok pada mati, saya malam-malam langsung. Jadi misal saya pindah hari Senin siang, hari Senin pagi ya. Hari Senin pagi terus pekerja saya itu karyawan bilang siang pada mati. Kemudian malamnya saya pindah ke rumah lagi, ke kandang pembesaran. Nah, setelah saya pindah ternyata rantai persebarannya saya potong secara langsung, itu saya potong. Dan yang di kandang pembesaran, yang di kandang layer, yang di kandang petelur itu tidak tertular. Habis yang 1.000 itu di kandang habis, karena umur segitu ternyata pemotong ya atau tukang afkir itu tidak mau. Yang pertama waktunya mepet lebaran, yang kedua masih kecil puyuhnya. Saya rugi waktu itu. Nah, itu untuk pelajaran saya ya. Kemudian yang kedua, waktu saya terkena AI yang kedua itu kasusnya di kandang petelur itu kan saya kandangnya di tengah kebun ya, di tengah kebun. Di kampung itu satu kampung terkena flu burung, ayam kampungnya pada mati ya. Jadi orang kampung itu kalau buang bangkai ayam itu kan jalannya lewat kandang saya ya, lewat samping. Walaupun kandang dengan jalan itu jaraknya sekitar 10 meter ya, tapi dibuang lewat situ. Kemudian ayam-ayam kampung yang tidak di kandang atau diletakkan di umbar bebas ya, itu pada mati di kebun. Waktu kejadian itu saya tidak bisa apa-apa karena satu lingkungan itu sudah terkena flu burung. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya obatnya cuma satu, pisau. Saya akan memberi ilustrasi kepada kalian ya. Pada umumnya kan kandang puyuh itu pakai kandang yang ditumpuk ya. Misalnya gini, ada kandang ditumpuk 1, 2, 3, 4 dan membujur ke kanan. Ada misalnya dan seterusnya, ini ada 10 atau 15 tumpuk ya.
Nah, biasanya itu yang terserang flu burung itu bukan yang di tengah dulu, tapi yang di pojok ya, yang di pojok. Misalnya ini tempat pintu. Biasanya di sini dulu ini. Antara atas atau di bawah. Biasanya ini yang saya alami ya, antara atas atau di bawah. Kemudian ini pentingnya yang namanya kontrol tiap hari. Ternak puyuh dikontrol ya. Jadi bagi kalian peternak itu kalau setiap hari dikontrol pasti tahu. Misalnya di sini ada kematian 5 atau 10 sekaligus, itu dicurigai kena AI atau virus flu burung. Ketika kalian sudah tahu di sini ada kematian banyak, kalau bisa ini 1 sama 2 ini dipindah langsung ya. Dipindah ke tempat yang lain yang jauh dari kandang utama kalian. Nah, ini susahnya peternak. Misalnya cuman punya 1 tempat di belakang rumah, ini kalau kalian sayang dengan 1-2 kelompok ini, itu bisa menular ke yang lain. Yang saya lakukan ketika kandang saya terinfeksi AI atau flu burung di sini, saya ambil 2 ini. 1-2 ini saya potong, cuman saya pindah ya. Nanti ketika di rumah atau di tempat mana ternyata sehat ya saya bawa ke sini lagi. Cuman kan tidak langsung, ini saya pindah, kemudian saya beri waktu sekitar 1 minggu di tempat yang baru. Ketika kematiannya sudah tidak ada kematian misalnya ya, saya kembalikan lagi. Berarti itu bukan flu burung, ada indikasi lain. Ketika semua ini mati, 1-2 kandang ini mati di tempat baru, dan itu biasanya yang saya lakukan itu tidak menular ke sini ya, gitu. Itu ilustrasinya. Kemudian untuk kalian yang masih bertanya-tanya bagaimana sih cara mengatasi aratan, cara yang mudah adalah dengan cara pencegahan ya. Bisa dengan cara vaksinasi, cuman vaksinasi itu tidak bisa menjamin 100%. Walaupun divaksin bisa terkena juga, tapi cara paling ampuh adalah cara pencegahan. Pencegahannya dengan apa coba? Pembuatan kandang yang jauh, letaknya jauh dari pemukiman yang pertama. Kemudian sirkulasi udara kandang harus dijaga, jadi kandangnya jangan tertutup, sirkulasinya bisa lancar. Kemudian lokasi kandang itu juga menentukan sirkulasinya. Misalnya gini, kandang kalian letaknya di bawah tebing ya, itu otomatis aliran udara kan tidak bisa lancar, itu pasti panas. Kalau kandang kalian letaknya di sawah, itu lebih bagus ya. Itu kedua. Kemudian cara pencegahan ketiga, bisa divaksin. Cuman saya selama ini nggak pernah vaksin sih, karena gini, burung puyuh itu kan ternaknya kecil ya, kemudian kalau divaksin ya membutuhkan biaya, kemudian membutuhkan waktu, dan itu tidak menjamin 100%. Jadi menurut saya sayang ya, karena faktor terpenting itu adalah lingkungan. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya akhirnya saya memutuskan tidak untuk memvaksin ternak saya. Kemudian pencegahan berikutnya gini, karena burung puyuh itu kotorannya harus selalu dibuang, bukan seperti ayam petelur ya. Ayam petelur kan kotorannya jatuh ke bawah terus dibiarkan, kalau udah banyak nanti baru diambil ya. Kalau burung puyuh kan tidak, pakai itu ya, kayak selorokan itu namanya kalau di sini ya. Nah itu pembuangannya harusnya rutin ya. Paling enggak 2-3 hari, paling lama 3 hari itu dibuang. Nah, apa hubungannya dengan flu burung? Hubungannya seperti ini teman-teman. Jadi gini, kotoran itu bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan, karena kotoran puyuh itu kan mengandung amonia. Amonia itu racun ya. Jadi kalau terhirup dalam waktu yang lama, itu jadi kalau kotorannya menumpuk, otomatis kan akan menguap amonianya dan terhirup oleh burung puyuh. Setelah terhirup, burung puyuh itu biasanya akan saluran pencernaannya itu akan iritasi, akan radang. Nah, tandanya radang itu biasanya burung puyuh akan mengalami cekrek namanya, atau CRD. Nah, CRD itu batuk ya. Itu kalau misalnya
daya tahan burung puyuh itu menurun karena CRD, kemudian ada serangan virus dari luar walaupun kecil, itu akan berefek. Nanti bisa terkena flu burung. Nah, walaupun tidak terkena flu burung bisa menyebabkan produksinya menurun karena CRD itu kalau misalnya terinfeksi lagi oleh bakteri yang namanya E. coli atau Salmonella, itu akan menjadi CRD kompleks. Batuknya akan, ya kalau kita bilang batuknya parah ya, jadi nanti menurunkan produksi dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu langkah-langkah pencegahan. Kemudian ada lagi pencegahan yang paling murah. Pencegahan paling murah gini, kalian bisa menggunakan penyemprotan ya. Tidak usah beli desinfektan karena obatnya ada di rumah kita. Dan itu sangat murah. Akan saya ambilkan contohnya ya, sebentar. Ini obatnya ya. Kalian nggak usah lihat merek. Yang penting deterjen. Boleh pakai deterjen solek, boleh pakai sabun mandi, boleh. Yang penting itu adalah zat yang bisa melarutkan lemak ya. Zat yang bisa melarutkan lemak itu bisa membunuh virus ya. Kalau kita kemarin tahu corona itu sebenarnya pakai ini bisa semprot, cuman kan kita kan nggak tahu, dan walaupun kita nggak tahu, kita mencari tahu, pasti pencari tahunya yang populer pakai desinfektan walaupun itu mahal. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa harus pakai deterjen? Kenapa harus pakai deterjen? Yang pertama murah, yang kedua pengaplikasiannya mudah ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyemprot kandang kita dengan deterjen itu kita pakai semprotan yang otomatis itu 10 liter dikasih 1 sendok. Terus kalau kita boleh dicampur dengan obat gurem ya, pengaplikasiannya kalau dicampur dengan obat gurem itu malam. Nah, setelah kita semprot, kalau misalnya ada wabah ya, misalnya ada serangan flu burung ya, seperti saat ini kan banyak wabah ya. Di tempat saya itu hampir 50% bebek terkena flu burung ya. Jadi ini telur bebek kondisinya langka dan mahal. Kemudian puyuh juga terkena flu burung. Nah, waktu seperti ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Jadi kandang kita disemprot selama 3 hari sekali, bisa disemprot muter pakai deterjen. Itu kan murah sekali dan mudah didapatkan ya, nggak usah beli desinfektan yang mahal. Secara keilmuan akan saya jelaskan kenapa deterjen bisa membunuh virus ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah struktur tubuh virus. Jadi untuk membunuh virus kita bisa mematikan salah satu dari struktur tubuh virus, yaitu adalah dinding sel. Dinding sel virus itu memiliki lapisan lemak ya, lipid layer itu adalah lapisan lemak. Lapisan lemak itu kalau kita semprot dengan deterjen nanti lemaknya akan pecah, jadi virusnya akan mati. Nah, ini alasannya kenapa deterjen bisa membunuh virus. Nah, itu tips-tips untuk mencegah kandang kita dari terserangnya flu burung. Tapi saya menekankan sekali lagi ya, pencegahan yang paling bagus adalah memilih lokasi kandang yang jauh dari lingkungan masyarakat ya. Itu pencegahan yang paling efektif. Kalau untuk penyemprotan dan lain-lain itu adalah pencegahan yang bisa mendukung ya. Tentu saja semua itu tidak bisa bekerja 100%, tidak bisa menjamin 100%, tetapi semua itu hanyalah usaha untuk memperkecil kemungkinan terkena flu burung. Mungkin sekian dari saya informasi yang sangat singkat ini. Semoga para peternak sekalian terhindar dari serangan virus flu burung dan tentunya peternak makin maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum.